kepada Ustaz Ali Muhammad Al-Hurairi, SSI, LCMR, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik kapal selam sambil makan nanas. Gak ada yang jawab. Naik kapal selam sambil makan nanas. Yang jawab salam saya doakan utang-utangnya lunas. Banyak utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Nggak ada yang jawab nih, pelit banget. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bu, Mbak, biar dapat berkahnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Allahumma ja'al ahla hadhil qaryati minal muttaqin. Allahumma ja'al ahla hadhil qaryati minas salihin. Allahumma ja'al ahla hadhil qaryati minal musallin alladzina ya'budunaka wa la yusyrikuna bika syai'an birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil ulama wal masyayikh wal asatid al a'izza wal ajillah hafizakumullah wa ra'akum. Yang mulia dan yang kami muliakan para alim, ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, ini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat. Terkhusus hadir di sini sesepuh kita Al-Mukarram wal Muhtaram Yai Haji Hanafi Tamam. Mudah-mudahan beliau selalu berikan kesehatan, panjang umur dan istiqomah membimbing kita semua. Hadir di sini yang jaga bedung kita ini, jaga bedung siapa ini? Al-Mukarram wal Muhtaram Haji Dedi beserta seluruh jajaran. Saya lupa ini bapak-bapak yang sering ketemu di masjid, Pak Heriawan sering ngobrol, Pak Jenderal, semuanya nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Ustadz kita tadi, kori kita, Pak Dampek ya, Ketua Panitia, ibu-ibu PKK yang cantik-cantik, mudah-mudahan hadirnya kita di sini dalam rangka halal bihalal dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya dikasih waktu tidak lebih dari 20 menit katanya. Jadi langsung aja Pak ya. Baik, saya ingin memulai dari istilah halal bihalal ini. Sebenarnya istilah ini bukan berasal dari bahasa Arab, tetapi ini murni istilah yang berasal dari orang Indonesia. Satu riwayat, satu pendapat ini berasal dari seorang ulama Jawa Timur namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Saat itu
Beliau diundang oleh Bung Karno karena perpolitikan Indonesia saat itu genting, konflik di mana-mana. Kemudian beliau mengusulkan agar menghimpun semua orang-orang yang konflik ini di Istana Negara. Muncullah istilah halal bihalal. Maksudnya apa? Agar saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Halal ini kalau secara bahasa berasal dari kata halla, artinya mengurai. Mengurai benang kusut. Mudah-mudahan yang tadinya kusut menjadi lurus lagi, kira-kira begitu. Mudah-mudahan yang tadinya ada konflik, tidak lapang dada, benci, saling bermusuhan, dengan adanya halal bihalal saling memaafkan, kira-kira begitu. Jadi kita tidak terfokus pada namanya, tetapi isinya yang kita tuju. Kadang kita mohon maaf tertipu dengan nama. Padahal Islam itu tidak cukup dihukumi dengan nama, tetapi harus lihat isinya juga. Seperti kita mau beli hot dog begitu, apakah kita beli anjing panas? Kan tidak ya. Bapak pernah beli hot dog? Belum pernah. Orang kampung berarti. Ada orang Jogja di sini. Orang Jawa Tengah, saya dulu pernah beli makanan namanya Rondo Royal. Ada makanan namanya Rondo Royal, Pak ya? Coba. Rondo artinya apa rondo? Janda. Janda semakin di depan. Royal. Mohon maaf Ibu, saya pesan Rondo Royal misalnya. Kira-kira yang keluar janda atau hanya tape goreng saja, Pak? Namanya Rondo Royal tetapi isinya tape kan? Ada di Ciputat itu ada sambal setan. Kira-kira setan semua atau gimana? Namanya saja sambal setan, tapi isinya makanannya enak semua. Kira-kira begitu. Kadang kita alergi dengan nama tetapi tidak melihat isi. Ini istilah halal bihalal tidak pernah ada pada masa Rasulullah. Memang tidak pernah ada, tetapi isinya insya Allah ada. Insya Allah ada. Tadi ayatnya dibacakan oleh qari kita, wal afina anin nas, itu ya. Di antara ciri orang bertakwa adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang sulit, Pak. Kalau tidak salah di bulan Ramadan saya pernah menyampaikan, di antara amalan yang pahalanya tanpa batas adalah memaafkan kesalahan orang lain. Sampai mana tadi, Pak? Pohodai airnya. Di antara amalan yang pahalanya tanpa batas adalah memaafkan kesalahan orang lain. Ada 3 pernah saya sampaikan. Pertama sabar, kedua puasa, ketiga memaafkan ini. Mohon maaf, sebenarnya kita boleh membalas kesalahan orang lain, keburukan orang lain asal setimpal. Pak Jenderal saya pukul, boleh mukul saya asal setimpal. Pak Jack dipukul orang, boleh membalas dengan balasan yang setimpal. Cuma kebanyakan dari kita dipukul sekali, balasnya 2 kali. Nah, yang kedua kali itu yang nggak boleh. Serempet mobil, ya udah serempet lagi. Impas itu boleh, dalam Islam disebut dengan kisos. Ayatnya apa Ustaz? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Boleh dipukul sekali, balas sekali. Jangan balas 2 kali. Cuma di atas itu semua ada kemuliaan, ada keagungan. Terusan ayat ini, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan dia berbuat baik, mampu membalas saat itu tapi nggak dia balas, fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya di sisi Allah tanpa batas. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau dakwah di Taif.
dilempari batu sampai giginya protol. Beliau nggak balas, malah malaikat lebih nafsu daripada Nabi itu. Bagaimana Nabi kalau kita timpakan gunung Akhsyabain ini, 2 gunung kepada orang-orang Taif ini? Jangan, kata Nabi. Justru beliau berharap ada di antara keturunan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah kebaikan, petunjuk, hidayah untuk kaumku karena mereka tidak tahu apa yang aku bawa ini, nggak ngerti kebenaran yang aku bawa ini. Begitu sikap Rasulullah, memaafkan. Maka mohon maaf, ada satu hadis, ini mumpung kita masih hidup ini Bayah, kalau sudah mati nggak sempet kita memaafkan atau meminta maaf, memohon maaf. Ada satu hadis begini Pak, man kanat lahu madlamah li akhihi falyatahallalhu minhul yaum. Mungkin istilah halal bihalal dari hadis ini. Man kanat lahu madlamah, siapa yang punya kezaliman atau pernah menzalimi orang lain, baik merendahkan kehormatannya, ngomongin, ghibah, memukul, menuduh yang tidak-tidak misalnya, falyatahallalhu minhul yaum, maka kalau bisa minta halalnya pada saat itu juga. Jangan sampai kita menjadi orang bangkrut nanti di hari kiamat. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang jawab lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawatan dulu Bu ya. Ini nggak tahu nih malaikat nyatet kebaikan apa keburukan nih. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam, salawatullah alaika, anta syamsun an badrun, anta nurun fauqa nuri, anta misbah qali, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini terakhir mungkin ya, terakhir. Karena nggak kondusif ini. Saya ngomong, di sana ngomong. Kayaknya udah pada lapar semua nih Pak Haji. Ini terakhir Pak ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat. Wahai sahabatku, kata beliau, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu, yang pailit itu? Kemudian para sahabat menjawab, al-muflis fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut, orang yang pailit adalah orang yang nggak punya dirham, nggak punya dinar, nggak punya kekayaan, nggak punya harta. Bukan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, al-muflis min ummati mayyati yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Kata beliau, orang yang bangkrut, orang yang pailit dari kalangan umatku pada hari kiamat adalah orang yang nanti datang dengan membawa amalan sholat,
dengan membawa amalan zakat, sedekah, infak, wakaf, dengan membawa amalan puasa. Tetapi di satu sisi qad syatama hada, dia pernah merendahkan saudaranya, pernah memandang sebelah mata saudaranya sampai tersinggung. Wa qadhafa hada, pernah menuduh saudaranya berbuat zina atau menuduh hal yang lain tanpa bukti. Wa akala mala hada, pernah memakan harta yang bukan haknya, korupsi misal. Wa daraba hada, pernah mukul padahal bukan haknya dia untuk dipukul. Kemudian kata Rasulullah, semua kebaikan yang dia lakukan, ya puasanya, ya sholatnya, ya zakatnya, semua ibadah yang dia lakukan, amal soleh yang dia lakukan, diberikan kepada orang yang dia zalimi, dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian orang yang dia zalimi, keburukan-keburukan diberikan kepada orang tersebut. Kalau melihat hadis ini, mohon maaf ya, semuanya berkaitan dengan manusia, semuanya berkaitan dengan hak-hak adami, tidak ada berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pentingnya halal bihalal ini, mumpung belum mati, mudah-mudahan panjang umur Pak ya. Pak RW tadi saya belum nyebut nih, familiar mukanya. Mudah-mudahan husnul khotimah semua. Ini habis ini kita mohon maaf lahir batin, betul-betul mohon maaf lahir batin, dimaafkan. Jangan sampai nanti di akhirat kita dituntut kebaikan-kebaikan kita diambil semuanya sama orang yang pernah kita zolimi. Kita ini semua akan mati. Tanda orang mau mati itu rambut udah putih, gigi udah banyak protol ompong, penglihatan udah agak sulit. Tapi ada di Garut tuh Pak Haji, kalau Ramadan baca begini, tapi ngelihat agak yang baheno seetik, cantik dikit tuh 100 meter kelihatan katanya. Nah, itu namanya jelalatan. Ada di sini ada. Jalan udah sempoyongan itu tanda udah bau tanah. Nggak apa-apa Pak ya, mudah-mudahan husnul khotimah semua. Saya mati, Bapak mati, Kiai mati, Ustadz mati, Presiden mati. Jangan ditakuti mati itu. Yang kita takutkan adalah kehidupan setelah kematian. Apakah bekal kita cukup atau tidak? Apakah kita selamat atau tidak? Mudah-mudahan selamat semua. Dengan adanya momentum halal bihalal ini, kita diampuni kesalahan-kesalahannya. Dan di antara ciri orang bertakwa adalah tadi ayatnya dibaca, wal afina anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan puasa kita, i'tikaf kita, asyrul awakhir kita, semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilawah Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ciri ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kebaikan-kebaikan itu, ibadah-ibadah itu terus-menerus dilakukan. Inna min alamati qabulil hasanah al-hasanah ba'daha. Terima kasih atas segala perhatian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.